Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim ittiba. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab tauhid dan kita mulai menyebut tentang berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Pada kesempatan kali kita akan bahas di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah, ya. Menyembelih untuk selain Allah, adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih itu adalah suatu ibadah, ya. Suatu ibadah. Dia ibadah tersendiri. Oleh karenanya sampai para ulama berselisih tentang apakah boleh seorang menyembelih ketika hari kurban atas nama mayat, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi maksudnya dia nyembelih untuk bapaknya, misalnya bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia nyembelih korban untuk dia satu, untuk bapak dan ibunya satu, misalnya, ya. Tapi untuk orang yang meninggal, maka ada khilaf, ada yang mengatakan tidak diperkenankan hal demikian, ya. Dan ini salah satu pendapat di mazhab Syafi'i, ya. Yang lain mengatakan boleh, ya. Yang lain mengatakan boleh karena sebagaimana ijma ulama kita boleh bersedekah atas nama mayat. Misalnya kita wakaf atas nama mayat, kita bersedekah atas nama mayat, maka pahalanya sampai kepada sang mayat karena kita bersedekah atas nama dia. Dan demikian juga ketika kita menyembelih, karena menyembelih di hari Idul Adha adalah bentuk sedekah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ini pendapat yang membolehkan. Pendapat lain mengatakan tidak, ya. Tidak bisa dikiaskan antara sembelih dengan sedekah. Sembelih adalah ibadah tersendiri. Dan Nabi tidak mencontohkan bahwasanya Nabi menyembelih khusus untuk mayat, ya. Intinya ada masalah khilaf. Saya ingin menunjukkan bahwasanya nyembelih adalah ibadah tersendiri. Menyembelih adalah ibadah tersendiri. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang Idul Adha dianjurkan seorang menyembelih sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain, ya. Mungkin kalau sedekah, mungkin lebih baik dia wakilkan kepada orang, dia lebih tersembunyi, tidak ketahuan dirinya yang bersedekah, lebih ikhlas. Tapi kalau menyembelih, di antaranya syiar, kemudian seorang menyembelih sendiri, karena menyembelih sendiri itu adalah ibadah khusus lain dengan sedekah, Maka kita bisa bayangkan, ya, kalau Idul Adha, saya enggak bayangkan bagaimana orang yang memelihara kambing dari kecil sampai gemuk, kemudian dia sembelih. Saya bicara untuk orang yang beli aja. Misalnya kita beli kambing, terus kita datangkan, penjualnya datangkan kepada kita pagi-pagi sebelum kita sembelih. Ada nuansa ibadah kepada Allah, nuansa tersendiri. Apalagi kalau kita misalnya beli sapi, kemudian sapinya diantar sehari sebelumnya atau ketika di subuh hari untuk kita sembelih, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersendiri, Masya Allah. Uang yang sudah dikumpulkan untuk beli sapi, apalagi orang itu baru beli, bagaimana lagi yang memelihara. Dia beli, kemudian dia pelihara mungkin berbulan-bulan, dia kasih makan sebanyak-banyaknya sampai kambing tersebut jadi gemuk, kemudian sapi tersebut jadi gemuk, kemudian dia sembelih sendiri. Maka itu luar biasa, itu ada ibadah yang agung. Seorang bisa melakukan demikian, maka itu yang terbaik. Makanya disunnahkan seorang kalau nyembelih, dia tidak mewakilkan kepada orang lain. Dia sembelih sendiri. Ya, dia sembelih sendiri, itu ada nilai ibadah tersendiri. Dia berbeda dengan sedekah. Sedekah beda. Mungkin setelah dia menyembelih, dia bisa bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Ya, ini pahala lain. Sembelih pahalanya sendiri, sedekah pahalanya sendiri, ya. Tapi kalau orang tidak mampu untuk menyembelih, daripada spekulasi atau menyakiti hewan, mending suruh orang yang pakar untuk menyembelih. Nah, ibadah yang agung ini, menyembelih, hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah mengalirkan darah dalam hewan tersebut. Allah yang mengalirkan darah dalam unta tersebut, dalam sapi tersebut, dalam kambing tersebut. Maka darah itu ditumpahkan untuk zat yang telah mengalirkan darah tersebut dalam hewan tadi. Yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita dalam syariat Islam ada beberapa kegiatan yang menunjukkan penyembelihan kepada selain Allah, penyembelihan kepada Allah untuk Allah. Seperti misalnya Idul Adha. Idul Adha, kaum muslimin di mana-mana Masya Allah ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, mungkin di luar sana ada yang menyembelih onta, Masya Allah ya. Semuanya menyembelih syiar, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ibadah yang sangat agung. Kemudian juga seperti al-hadyu. Al-hadyu adalah hewan yang disembelih ketika musim haji. Luar biasa. Kalau di Mekah, mungkin di Mina, mungkin jutaan hewan ya. Karena jemaah haji jutaan. Rata-rata mereka hajinya haji tamattu. Sehingga, dan kita tahu haji tamattu wajib untuk menyembelih kambing ya. Dan mereka menyembelih untuk Allah. Satu dunia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga di antara disyaratkan menyembelih ketika akikah menyembelih untuk anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Nikmat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya menyembelih karena nazar, bisa juga menyembelih selain karena nazar, bisa juga karena muhsar. Muhsar itu seorang yang terhalang ketika dia mau umrah, tidak bisa umrah, terhalangi, maka dia boleh menyembelih. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyu. Famastaysara minal hadi. Yaitu jika kalian dalam kondisi terhalangi tidak bisa melanjutkan umrah atau haji, maka sembelih kambing. Sebagaimana Nabi SAW ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW ingin masuk Makkah dihalangi, maka Rasulullah SAW terpaksa menyelesaikan umrahnya kemudian dengan menyembelih ontanya. Inilah 99 karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dua ayat dan 2 hadis yang menunjukkan tentang sembelih menyembelih adalah ibadah, dan kalau diserahkan kepada selain Allah maka syirik akbar. Ayat pertama, dalil tentang menyembelih az-zabhu. Az-zabhu lillah adalah ibadah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran, beliau bawakan firman Allah yang pertama, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Perhatikan sini, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi diperintahkan, katakanlah. Rasulullah diperintahkan, inna sholati wa nusuki. Perhatikan sini, nusuki yaitu sembelihanku. Sembelihanku. Ini sholatku. Wa mahya wa matlah rabbil alamin, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Kemudian la syarikalah ditekankan dengan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah dari beberapa sisi. Ya, pertama digandengkan dengan salat. Ini sisi pertama. Digandengkan dengan salat. Dan kita tahu salat adalah ibadah. Dengan ibadah salat. Bahkan kata sebagian ulama, salat adalah ibadah fisik yang paling mulia dan menyembelih adalah ibadah harta yang paling mulia. Dan digandingkan antara salat dan sembelihan. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, maka demikian pula kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Kemudian ini menunjukkan salat ibadah ya. Jika salat ibadah maka
demikian juga menyembelih. Kemudian sisi yang kedua, jelas ini lillah. Ya, dua. Karena Allah, jelas. Karena Allah, untuk Allah. Sehingga tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian sisi yang ketiga, dalil ketiga di sini dinafikan la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sekutu yaitu tidak boleh syirik. Inilah wallahu alam bisawab tiga sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, ini perlu kita tekankan bahwa menyembelih adalah ibadah. Karena sebagian orang menyangka namanya ibadah cuma salat doang, menyembelih mau untuk jin, mau untuk siapa enggak ada masalah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Kembali lagi, salatlah untuk Rabbmu, ya, dan nyembelihlah untuk Rabbmu. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu juga, dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kembali lagi perhatikan di sini salat digandengkan dengan menyembelih. Sebagaimana salat hanya untuk Allah, maka menyembelih juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ada kata maka, fa. Fa artinya maka. Maka daripada itu, ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, yaitu sungai di surga, ya. Atau al-kautsar dari kasrah, yaitu kenikmatan yang sangat banyak, wahai Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada engkau sungai al-kautsar di surga. Kemudian Allah menggunakan fa sholli, maka salatlah kepada Rabbmu dan nyembelihlah. Kata para ulama, Nabi dikasih nikmat dan Nabi disuruh bersyukur. Ketika Nabi disuruh bersyukur oleh Allah, Allah mengajari Nabi untuk salat dan menyembelih. Maka dari sini saya katakan, atau para ulama mengambil faedah, bukti paling kuat orang bersyukur adalah diantaranya salat dan menyembelih. Bukti kuat orang bersyukur adalah salat dan menyembelih. Kenapa? Karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Dan orang kalau menyembelih, dia punya husnudzan yang kuat kepada Allah. Apalagi kalau dia nyembelih sapi, onta yang harganya cukup mahal, tapi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Perhatikan di sini, lihat. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Lihat. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Tapi itu dalil dari Al-Qur'an. Sekarang dalil dari hadis. Hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man zabaha li ghairillah. Kemudian la'anallah man la'ana walidayhi. Terus la'anallah man awa muhdisan. La'anallah man ghayyara manaril ard. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Allah melaknat yang menyembelih selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih selain Allah dosa besar. Kemudian Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang melaknat kedua orang tuanya. Orang tuanya. Bagaimana cara dia melaknat kedua orang tuanya? Bisa dia laknat langsung karena dia jengkel sama orang tuanya. Bisa dia laknat orang lain
dia laknat orang tuanya temannya, temannya balik melaknat kedua orang tuanya. Dan maka dia dianggap juga melaknat kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana seorang mencaci maki bapak orang lain, orang tersebut balas mencaci maki bapaknya, maka dia dianggap mencaci maki bapaknya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku zalim. Yang melakukan melindungi pelaku kezaliman. Dan muhdisan bisa diartikan juga dengan pelaku bid'ah. Kemudian la'anallahu man ghayyara manal ard, yang merubah tanda-tanda jalan. Tanda-tanda jalan sini bisa artinya petunjuk jalan, bisa artinya petunjuk jalan. Bisa jadi artinya patok tanah. Bisa artinya patok tanah. Ini 4 perbuatan terlaknat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan oleh sebagian orang. Apalagi merubah patok tanah, ya banyak sekali. Namun yang pertama kali Nabi sebutkan adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu terlaknat. Makanya orang yang melakukan menyembelih kepada selain Allah, dia terjerumus dalam syirik akbar, ya, dalam syirik akbar. Ini hadis yang pertama, ya. Adapun hadis yang kedua, hadis yang kedua adalah kisah 2 orang yang melewati kaum yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Hadis ini dari Tariq bin Syihab an Salman Al-Farisi. Hadisnya dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi. Jadi Tariq bin Syihab, kemudian dari Salman Al-Farisi. Dan para ulama menguatkan bahwasanya hadis yang akan kita sampaikan adalah perkataan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berkata, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun." Kata Salman, ada 2 orang, sanadnya sahih sampai ke Salman Al-Farisi. Jadi hadis ini hadis mauquf dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia berkata, 2 orang melewati suatu kaum yang kaum tersebut punya berhala, ya. Kemudian la yujawizu ahadan hatta yuqarrib, maka tidak boleh seorang pun melewati tempat tersebut sampai menyembahkan sesuatu kepada berhala. Maka mereka berkata kepada kedua orang tersebut, "Qarrib, sembahkanlah, bertakarrublah, dekatkanlah diri kalian kepada berhala ini." Maka mereka berkata, "Ma indana syai' nuqarrib." Kami tidak punya sesuatu untuk kami sembahkan. Mereka berkata, "Qarrib walau dzubaban." Hendaknya engkau memberi sesajen meskipun hanya seekor lalat. Kata Salman Al-Farisi, faqarraba dzubaban. Maka dia pun mencari lalat, dia taruh. Fakhallau sabilahu, kemudian dibiarkan dia lewat. Famata fadakhala an-nar, dia mati kemudian masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian satu berkata lagi kepada mereka, berkata kepada satunya, qarrib, sembahkanlah. Kata dia, ma indi syai'in liuqarrib illa 'ala lillahi azza wajalla. Aku tidak akan memberi sesajen, tidak akan memberikan korban kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepalanya. Ya, fadakhala an-nar, maka dia pun masuk, fadakhala al-jannah, maka masuk surga. Makanya di awal hadis ini, hadis mauqif ini, Salman Al-Farisi memberi judul, dakhala rajulun fi an-nar fi dzubabin wa dakhala rajulun al-jannah fi dzubabin. Ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Dan ini menunjukkan akan bahayanya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tentang agungnya menyembelih, ya, di mata orang-orang musyrikin. Bagi mereka menyembelih sajen, korban itu penting bagi mereka. Ya, bagi mereka ini ibadah yang agung. Bagaimana kemudian kita menganggap ini bukan ibadah? Sementara orang musyrikin mereka anggap ini ibadah yang agung. Makanya sajen sangat penting. Makanya mereka ingin, pokoknya simbol, kamu yang penting kalau mau lewat kasih sajen sama Tuhan kami. Jadi mereka ingin ada bukti. Ya. Satunya mungkin dia pikir-pikir sudah, faqarraba dzubaban, cari lalat apa ke kambing, enggak ada ayam, enggak ada lalat aja. Yang penting simbol. Kemudian dia dilewatkan, meninggal, mati neraka. Subhanallah. Mati masuk neraka, maka dia melakukan syirik akbar. Dan benarlah sabda Nabi SAW,
Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari penghujungnya. Penghujungnya melakukan syirik akbar. Masuk neraka. Yang satu tidak mau. Saya tidak mau sumbangkan apapun. Hanya kepada Allah saya memberi korban. Fadarabu unukahu, maka dia dibunuh oleh mereka, maka dia pun masuk surga. Ini dalil bahwasanya kalau ada orang memberi sajian meskipun seekor lalat kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Jika seekor lalat saja membuat seorang masuk neraka jahanam, bagaimana kalau ayam, bagaimana kalau kambing, bagaimana kalau sapi? Ada mungkin korban manusia, sebagian orang manusia dikorbankan kepada roh-roh, kepada sembahan-sembahannya. Maka wali'adzubillah, maka itu adalah dosa syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Taib ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hukum menyembelih kepada selain Allah adalah syirik akbar. Syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Dan kita tahu praktek ini banyak di tanah air kita. Praktek ini banyak. Orang membuat rumah terkadang nyembelih untuk jin. Kadang buka proyek nyembelih untuk apa? Ruh. Banyak, kadang buat jin, kadang buat ruh. Ada yang kemudian menyembelih ketika ingin bikin jembatan, ada yang ingin menyembelih ketika ingin membolongi bukit misalnya. Ya. Banyak, ini sering ritual nyembelih ini sering. Ya. Sebagian saya pernah ditanya sebagian proyek, mereka buka proyek di daerah orang-orang Nasara, ketika buka proyek mereka disyaratkan harus nyembelih babi untuk arwah-arwah di sana atau untuk akhirnya ya repot ya. Ini adalah kesyirikan semuanya berkaitan dengan menyembelih ya. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Belum pergi ke dukun, dukun persyaratkan harus nyembelih ini, nyembelih anu. Dukun juga ngajarin kesyirikan. Adapun tadi hadis Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi, maka yang benar sanadnya adalah mauquf sampai Salman Al-Farisi dengan sanad yang sahih. Dan Salman Al-Farisi apa yang beliau katakan maka hukumnya wallahu alam hukum marfu' sampai kepada Nabi, karena berbicara tentang hal yang gaib, terutama bicara tentang surga dan neraka. Satu amalan menyebabkan surga, satu amalan menyebabkan neraka jahanam. Maka meskipun yang mengucapkan adalah Salman Al-Farisi, namun hukumnya seperti hukum marfu, karena Salman tidak menerima berita ini kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penjelasan sebagian ulama. Taib, kita bahas tentang macam-macam sembelihan. Menyembelih yang merupakan ibadah. Menyembelih bukan ibadah. Bukan ibadah khusus. Kalau menyembelih niatnya ibadah, biasanya yang dituju adalah yang jadi pusat perhatian, adalah mengalirkan darahnya. Adapun kalau nyembelih bukan ibadah khusus, biasanya tujuannya adalah dagingnya. Contoh sepertinya nyembelih karena ada tamu datang. Ini bukan menyembelih ibadah. Beda kalau menyembelih ketika Idul Adha, karena kita menyembelih ada dalil yang mengalir dari hewan tersebut, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau menyembelih bukan ibadah khusus, tujuannya adalah dagingnya, maka ini perkara yang mubah. Tetapi ini pun ada 3 model. Ini ada 3 model. Yang pertama, jadi karena dagingnya, disembelih karena untuk dagingnya mungkin dimakan untuk dikasih orang ya. Disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ini hukumnya halal. Ya, ini yang dianjurkan. Halal. Ya. Yang kedua, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tidak sebut apa-apa, terus nyembelih. Maka ini ada kalau sengaja, jika sengaja maka jadi bangkai. Sengaja menyembelih tidak menyebut nama Allah,
maka jadi bangkai. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Kata Allah, jangan kalian makan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Adapun jika tidak sengaja, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal karena dimaafkan. Karena tidak sengaja. Allah alim, ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Ini menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Dia menyembelih, maka jika sengaja maka jadi bangkai, haram. Adapun jika tidak sengaja, lupa menyebutkan nama Allah, tidak sengaja terlupa, maka ada khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Kemudian yang ketiga, jika disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi ingat, tujuannya adalah daging, bukan darahnya. Dia tahu-tahu ngambil daging, mau melayani tamu demi Nabi Isa, demi Jibril, atau dia nyembelih demi roh apa, roh ini, ya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia keluar dari Islam? Wallahu a'lam bishawab. Untuk ini, jadi dia melakukan yang dilakukan syirkul isti'anah. Yang dia lakukan adalah syirkul isti'anah. Ya, dia minta tolong atau dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini selama dia tidak niatkan untuk ibadah, maka ini hukumnya syirik kecil. Seperti orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Karena dia tidak niatkan ibadah, dia hanya sekedar niatnya untuk mengambil dagingnya. Tapi ketika dia sembelih disebut nama selain Allah. Ya, tentu ini adalah jadi bangkai hukumnya. Ya, jadi bangkai haram. Tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Tapi ada menyembelih yang merupakan ibadah, ya. Maka ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama karena Allah, sudah kita sebutkan tadi contoh-contohnya, misalnya korban Idul Adha, kemudian misalnya untuk akikah, misalnya untuk hadyu, untuk hewan hadyu. Al-hadyu itu yang disembelih ketika haji, ya. Kemudian namanya jika mengalami ihsar. Ihsar tadi terhalangi untuk haji atau umrah, maka jika seorang ingin melepas kain ihram, dia harus menyembelih kambing atau unta. Bisa juga untuk bayar fidyah. Ini semua dilakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk selain Allah, di antaranya untuk jin, ini paling sering, ya. Untuk jin paling sering sekali. Ada apa, kayak ada gunung mau meletus, kayak ada laut mau untuk Nyi Roro Kidul. Sering sekali orang menyembelih untuk selain Allah, untuk mungkin dewi apa, dewi tanaman lah, apalah. Ini semua syirik akbar. Barang siapa yang berani menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Ini syirik akbar. Syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Bisa jadi untuk jin, bisa jadi untuk wali misalnya. Atau sebagian orang mengatakan jika ada orang lewat orang yang dia hormati, atau wali kota atau syekh atau siapa, dia nyembelih di depan orang tersebut. Ini juga syirik akbar, karena dia bukan bicara daging, tapi dia ingin menunjukkan pengagungan terhadap orang tersebut dengan mengalirkan darah hewan tersebut. Maka ini adalah syirik syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam, untuk jin, untuk wali, dan yang lain-lain. Inilah kira-kira
hal yang berkaitan dengan menyembelih baik karena Allah maupun kepada selain Allah. Saya ingatkan bahwasanya menyembelih kepada Allah adalah ibadah yang agung ya. Terutama nanti kalau sudah Idul Adha, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan, kalau kita niatkan bisa kita nyembelih. Kalau kita enggak niatkan dari awal, mungkin sudah, tapi kalau kita sudah niatkan, Allah akan kasih jalan kita untuk bisa menyembelih dengan misalnya kita ngumpul uang kayak apa kayak, pokoknya kita niatin aja. Lihatlah Nabi SAW adalah bukan orang yang kaya, tapi Nabi SAW kalau ada harta dia suka berinfak. Sampai Nabi SAW ketika Idul Adha atau ketika beliau berhaji ya pada tahun 10 Hijriah, maka beliau bawa 100 ekor onta. 100 ekor onta untuk jadikan hadyu di Mekah. Dan kemudian Nabi motong dengan tangannya sendiri 63 onta. Sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maksud saya ibadah ini ibadah yang terkadang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Seharusnya kita semangat. Tapi yang menakjubkan subhanallah, pada pandemi kemarin saya punya kawan penjual hewan, dia bilang laris ya, tidak diduga ya. Mungkin orang tidak bisa umrah, maka mereka semangat untuk menyembelih. Nah, kalau kita punya harta, kita berusaha berpartisipasi sebagai bekal kita di akhirat kelak. Apalagi kalau antum kemudian ambil kambingnya, antum yang rawat, antum yang kasih makan langsung, terus antum yang sembelih, masya Allah, itu rasanya beda. Rasanya beda dengan orang yang cuma tinggal beli, apalagi suruh orang yang nyembelih. Kalau bisa demikian, maka itu yang terbaik. Ini saja materinya sudah habis tentang menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, masalah masalah ikrah. Orang ini dipaksa untuk menyumbangkan lalat kepada patung. Kemudian ketika dia lewat, kemudian dia dibiarkan lewat, kemudian dia meninggal masuk neraka. Bukankah orang yang terpaksa tidak diberi hukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam kisah Ammar bin Yasir Allah mengatakan, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha lil kufri sadran." Ya. Man syaraha bil kufri sadran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa ya, kecuali orang yang dipaksa maka dimaafkan baginya. Adapun yang tidak dipaksa maka dihukum kufur. Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang kaum musyrikin ya, kemudian dia terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, terpaksa maki-maki Nabi SAW, tapi Allah ampuni. Allah mengatakan man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya tetap tentram dengan iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Adapun yang dihukum kafir jika hatinya lapang menerima kekufuran tersebut. Nah, orang ini ketika disuruh nyembelih lalat, apakah dia terpaksa ataukah dia lapang? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan zaman dahulu, orang-orang terdahulu, keterpaksaan bukan merupakan uzur. Ya, keterpaksaan hanya menjadi uzur untuk umat kita, umat Islam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya innallaha tajawaza li an ummati, sungguhnya Allah memaafkan umatku ya, di antaranya wa mastukrihu alaihi, pada perkara-perkara yang mereka dipaksakan. Ini berlaku pada umat. Adapun umat terdahulu sebenarnya lama seperti Syekh Muhammad Amin Syinqiti mengatakan umat terdahulu tidak ada keterpaksa, pokoknya dia harus kerjakan. Tidak ada uzur dengan keterpaksaan. Ya, seperti ketika Allah berbicara tentang Ashabul Kahfi, mereka berkata, innahum iyadhharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan merajam kalian dengan batu atau memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka, dan jika kalian terpaksa masuk agama mereka, walan tuflihu idzan abada, maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Seakan-akan jika mereka dipaksa meninggalkan agama dan padahal hati mereka tenang dengan Islam, tetap dihukum karena zaman dahulu tidak ada uzur dengan keterpaksaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua pendapat ya. Tapi orang tersebut ketika melewati ya, bisa jadi dia lewat
tempat lain. Kenapa dia harus maksa lewat tersebut? Ya, sehingga harus menyumbangkan lalat. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan dia tidak terpaksa karena disebutkan faqarraba dzubaban, maka dia bertaqarrub, mendekatkan dirinya dengan dzubab, dengan lalat ya. Dan ini menunjukkan syirik berbahaya karena tidak ditinjau dari besar kecilnya objeknya, tapi keyakinan bahwasanya ada zat lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik-syirik akbar. Meskipun lalat tidak ada nilainya. Tapi ketika dia meyakini bahwasanya ada zat lain berhak untuk dikasih kurban selain Allah, maka telah terjerumus dalam neraka jahanam dan bisa dimasukkan dalam api neraka. Ya, oleh karenanya seorang berusaha menghindarkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, terutama kesyirikan menyembelih kepada selain Allah. Dan ingatkan kepada keluarga karena banyak di antara keluarga yang terjerumus dalam hal seperti ini. Saya sendiri lihat sebagian orang ketika ingin bangun rumah, maka dia potong ayam kemudian dituangkan di tanah pekarangan tersebut ya, untuk jin. Ini syirik akbar. Tapi Allah alam bisawab teman-teman di TB dari pengajian Al-Ittiba. Ini mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah mewafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah dan semoga Allah menjadikan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.